Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tradisi adat budaya yang ada di Jawa khususnya dan juga Jawa seluruh Nusantara. Jadi kita itu ada di tanah Jawa itu karena ada orang dulu ya. Jadi kita itu sepantasnya menghormati pendahulu kita, leluhur kita. Jadi orang leluhur kita itu leluhur yang nyata dan leluhur yang kasat mata. Jadi leluhur yang nyata itu adalah kakek, nenek, buyut kita atau orang generasi kita yang masih hidup. Dan yang leluhur yang sudah menjadi kasat mata itu adalah leluhur pendahulu kita. Atau kita itu punya trah ya. Jadi pendahulu kita itu orang-orang zaman dulu, orang-orang yang tinggal di Jawa. Jadi kenapa kita orang Jawa sejak dulu dikatakan oleh kakek nenek kita mengajak untuk menghormati leluhur, mengingat leluhur, mendoakan leluhur. Karena kita ada karena leluhur kita. Jadi leluhur kita itu juga menginginkan terbaik untuk generasi berikutnya. Tidak mungkin leluhur kita yang dulu, yang sudah tiada, yang sudah meninggalkan dunia nyata ini dan berpindah ke dunia kasat mata, tidak mungkin semasa hidupnya itu akan membuat anak cucunya sengsara. Yang pastinya tujuannya baik seperti apa yang kita alami sekarang ini. Tidak mungkin kita membuat anak untuk anak cucu kita berikutnya sengsara. Pastinya untuk menjadi lebih baik seperti itu. Makanya orang Jawa selalu mewanti-wanti, selalu memberi pesan kepada generasi berikutnya supaya kita itu jangan sampai akan lupa akan leluhur seperti itu. Jadi orang yang lupa akan leluhurnya itu juga bisa disebut orang durhaka. Jadi orang durhaka itu tidak hanya kepada leluhur, kepada orang tua, tapi juga kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam seisinya tersebut. Jadi leluhur itu juga ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa atau yang Maha Kuasa tersebut. Karena kita sebagai orang Jawa sudah melupakan leluhur kita, otomatis bisa diartikan kita melupakan atau durhaka kepada Tuhan yang Maha Esa, durhaka kepada ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa orang Jawa itu penyembah leluhur, melakukan ritual-ritual tradisi yang ada di Jawa seperti penyembah pohon, penyembah batu, seperti itu jangan minder ya, seperti itu. Kita itu harus bangga apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh pendahulu kita. Kita itu jangan minder walaupun ada orang mengatakan demikian, seperti itu. Jadi orang yang mengatakan demikian sebenarnya belum benar-benar mengerti tentang ketuhanan, benar-benar belum mengerti tentang arti kehidupan. Jangan hanya langsung menelan mentah-mentah dalam setiap ajaran agama apapun. Jadi kita itu harus dipikirkan baik-baik, apakah ajaran dalam agama tersebut itu benar. Jangan-jangan nanti salah seperti itu. Karena kadang-kadang kebanyakan orang itu beragama hanya sekedar ikut-ikutan, benar-benar tidak mengerti, benar-benar tidak tahu apa yang ada di pelajaran dalam agama tersebut. Tapi bagi orang Jawa itu dalam pengajaran agama itu banyak juga yang secara lisan diucapkan secara turun-temurun dan tidak punya kitab. Yang seperti itu. Sebagian orang Jawa seperti kepercayaan yang ada di Jawa itu ada yang punya kitab, ada yang tidak punya kitab. Seperti itu. Apakah orang yang tidak punya kitab itu akan berbuat jahat, melakukan ritual di bawah pohon tersebut? Saya juga sebenarnya sudah sering sekali membahas ini berkali-kali ya. Itu kita itu menghormati alam, kita itu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi karena pohon tersebut juga memberi kehidupan kepada kita, seperti itu. Jadi kayunya juga kita bisa dipakai dalam perabotan dalam rumah kita, seperti itu. Dan
pohon tersebut juga bisa menyimpan air hujan, ditampung nanti setelah musim kemarau. Di sekitaran pohon tersebut masih menyimpan air dan bisa dimanfaatkan oleh kita sendiri sebenarnya, seperti itu. Jadi orang Jawa sejak zaman dulu mengajarkan bahwa kita itu tetap ada hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan alam, dan manusia dengan manusia, seperti itu. Jadi memang kebanyakan ajaran-ajaran yang ada di Jawa itu sebenarnya banyak banget, cuma mereka tidak menggembur-gemburkan di zaman dulu, makanya cuma diwariskan secara lisan dan turun-temurun yang tidak punya kitab, seperti itu. Dan sekarang itu sudah di zaman modern, jadi ajaran-ajaran Jawa tentang ketuhanan kehidupan sehari-hari itu sudah bisa dibuat sebuah buku tersebut untuk panduan untuk dalam ajaran agama, dalam kepercayaan yang ada di Jawa tersebut sudah bisa dicetak, karena zamannya sekarang itu sudah canggih ya, beda zaman dulu. Jadi ketika mau membuat serat atau buku atau catatan itu harus menggunakan kulit atau daun lontar atau kulit kayu tertentu untuk membuat catatan yang begitu banyaknya, seperti itu. Makanya di tanah Jawa itu juga masih menyimpan serat atau buku catatan kuno tersebut itu terbatas ya, tidak semua orang yang ada di Jawa itu mendapatkannya ya, karena zaman dulu itu juga susah untuk memfotokopi, seperti itu. Jadi kebanyakan orang Jawa itu ketika memberikan petuah kepada generasinya itu secara lisan, secara langsung seperti itu kepada anaknya, kemudian anaknya nanti akan diturunkan ke generasi berikutnya sampai sekarang. Di media sosial itu banyak sekali pertanyaan, di manakah tempat tanah surga atau tempat suci yang ada di dunia ini. Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan juga banyak sekali jawaban berbagai macam versi, seperti itu. Jadi saya akan menjawab di sini ya. Jadi yang namanya tanah suci, mohon maaf sebelumnya, ini sesuai apa yang saya pelajari selama ini dari orang-orang tua pendahulu ya. Jadi yang disebut tanah suci adalah tempat di mana di situ ditinggali makhluk hidup berbentuk manusia, dan di situ penuh dengan kedamaian, tidak ada pertikaian, tidak ada huru-hara. Jadi orang di situ hidup dengan cara damai, tidak ada musuhan, tidak ada iri dengki, hidup dengan bisa menerima apa yang ada di lingkungan tersebut dengan cara hidup rukun ya, seperti itu. Itu bisa disebut sebagai tanah suci. Jadi tanah suci itu tanah tidak harus benar-benar suci. Suci itu kan bersih, tidak harus semua itu bersih. Jadi setiap manusia itu pasti akan punya kekurangan dan kelebihan, tapi setidaknya tanah yang bisa disebut sebagai tanah suci itu adalah tanah yang penuh dengan kedamaian. Di situ tidak ada yang namanya politik adu domba, politik akal mengakali, seperti itu tidak ada. Makanya di situ bisa disebut sebagai tanah suci, seperti itu. Dan untuk jawaban kedua mengenai tentang tanah surga, jadi di tanah surga itu namanya tanah itu tempat kita tinggal, tempat menyimpan air, tempat menyimpan tumbuh-tumbuhan, tempat menyimpan semua makhluk seisinya tinggal yang di atas bumi, seperti itu. Dan di situ ketika apapun ditanam itu akan tumbuh, dan di situ cuacanya juga tidak panas, juga tidak dingin, seperti itu. Jadi wilayah daerah tropis. Nah, di manakah tempat wilayah tropis tersebut? Mungkin teman-teman sudah tahu jawabannya, seperti itu. Dan kembali ke tempat tanah suci tadi ya. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa tempat tanah suci itu di sana. Tempat suci itu di sananya lagi. Tempat suci hanya di sini, seperti itu. Jadi tempat suci itu adanya, tetap ada di dunia ini, yang ada di bumi ini ada ya. Saya tidak bisa menyebutkan tempatnya, tanah suci yang saya maksud tersebut. Jadi tanahnya itu tempat tinggalnya orang-orang di situ itu penuh dengan kehidup kesederhanaan,
atau menerima narimo ing pandum. Jadi mereka hidup dengan apa adanya. Jadi makan dengan alam yang di situ, tidak neko-neko. Jadi tidak menginginkan kehidupan seperti layaknya orang-orang zaman sekarang ya. Seperti itu contohnya kita kehidupan sehari-hari, kita itu jalan kaki, mau ke warung aja pasti akan menggunakan sepeda motor. Tidak seperti itu, mereka akan jalan kaki ya, seperti itu. Dan mereka hidup dengan kedamaian, dengan makan apa yang ada di situ. Jadi mereka itu sudah menerima apa adanya, atau dalam bahasanya Jawanya itu narimo ing pandum. Ya, di situ bisa disebut tanah surga dan juga tanah suci. Jadi kalau tanah suci itu tidak bisa benar-benar suci seperti itu. Pasti ada kesalahan paham sedikit, itu wajar. Tapi mereka hidup secara mayoritas, secara hidup gotong royong dan penuh dengan kedamaian, tidak ada dendam, tidak ada ngakal-mengakali, dan juga selalu mengajarkan kebaikan di tempat tersebut. Mungkin kalau teman-teman benar-benar mau merenung ya, mungkin akan menemukan tempatnya seperti itu. Jadi mohon maaf, saya tidak mau menyebutkan tanah lokasinya di sini, nanti takut menyinggung orang yang gagal dalam pengertian, atau benar-benar orang yang tidak bisa menerima keadaan seperti itu ya. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah penyebutan kata yang tanpa sengaja maupun yang saya tidak tahu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.